Halo sobat, kita berjumpa lagi dalam program Semuanya Sebut K Podcast punya kita. Saya kasihan kru saya nih sobat ya, karena kayaknya mereka belum sarapan, belum makan siang sama makan malam ya. Jadi nanti direpel aja ya, tunggu saya gajian ya guys ya. Oke lah pemirsa dan sobat podcast punya kita jumpa lagi nih di podcast punya kita. Pastinya hari ini kita juga sudah mengundang, ini ada satu tamu kami luar biasa, seorang cewek ya. Ceweknya nggak galau, beneran nggak galau, karena dia disibukkan dengan aktivitas-aktivitas bermanfaat di bidang sosial. Nah, kira-kira apa ya aktivitas tersebut ya? Tapi saya dapat bocoran ini, kalau misalnya dia juga mengajar bagi warga suku Anak Dalam di Sarulangun ya? Iya. Iya, di Sarulangun. Oke lah kalau gitu, kita langsung saja kenalan bersama Mareta Ayu Angel. Hai. Panggilannya apa nih? Mareta. Mareta. Oke, Mareta, kamu kelahiran tahun berapa sih? Tahun 2000-an, kaum milenial. Oh, milenial kamu ya. Iya. Tapi udah tamat kuliah? Apa? Udah tamat kuliah? Udah Kapan tamatnya? Kebetulan tamatnya tahun ini, di bulan Januari, baru. Oh, Masih baru. fresh graduate. Tapi udah wisuda? Belum? Udah wisuda. Udah, wisudanya kapan? Januari. Oh, Januari. Oh, berarti tamat itunya skripsinya mungkin di 2022 kemarin ya? Iya benar, di akhir tahun. Oh, masih fresh graduate banget Masih ya. fresh Pasti lagi nyari kerja ya. Iya, jadi buat HRD. Tolong rekrut saya tolong rekrut karena saya. saya berkompeten ya. Sesuai spesifikasi motor kali ah. Kualifikasi. Kalau Marita kemarin kuliah jurusannya apa sih? Jurusan sebenarnya di pendidikan. Pendidikan biologi. Oh, biologi. Berarti kamu SMA-nya IPA ya? IPA, benar sekali. Jadi memang menjadi cikgu ya. Iya. Oh, memang cita-citanya pengen jadi guru. Sebenarnya bukan sih, ini yang agak unik gitu. Awalnya cita-citanya apa? Sebenarnya namanya juga masih Labil masih ya? labil ya. Kepengennya tuh sebenarnya karena udah capek belajar di jurusan yang IPA, hitung-hitungan, ketemu matematika, ketemunya rumus, ketemunya nama-nama ilmiah kayak Oke. gitu. Pengennya yang selain itu, pengennya awalnya masuk ke Mencoba hal baru ya? pengen masuk ke institut seni. Hmm. Cuman kayaknya karena doa orang tua lebih ke sana, bahkan sampai papa saya sampai tahlilan saking senengnya saya diterima jadi guru kayak gitu. Mungkin ya itu berkat doa orang tua sih. Iya, jadi orang Jadi tua kamu guru. support banget ya untuk kamu bisa Benar. jadi guru ya. Benar Tadi kamu support. bilang mau masuk institut seni, emang suka seni ya? Suka tuh ya suka lah kayak gitu. Tapi kalau dibilang berbakat kayaknya nggak terlalu juga sih sebenarnya. Untuk menghindari hitung-hitungan aja gitu. Oh gitu. Tapi sekarang udah mulai terbiasa dong dengan hitung-hitungan ya? Sudah Iya, terbiasa. sudah terbiasa juga untuk menghafal rumus-rumus Iya, ya. nama-nama ilmiah, Nama-nama ilmiah, Kan tumbuh-tumbuhan. biologi, Betul. Tapi nanti kamu bakal ngelanjutin lagi ke jenjang selanjutnya. jenjang selanjutnya Insya Allah. Lagi mencoba-coba berbagai kesempatan lah sekarang. linear ya. Iya. Berarti jadi dosen dong nanti. Amin, doain aja bang. Kalau sekarang kan udah jadi guru nih. Iya, Guru untuk anak-anak terutama warga suku Anak Dalam ya. benar. Tapi kalau secara ketetapan mungkin ada nggak misalnya nih contohnya pengen jadi PNS guru gitu. Kalau ngelihat peluang sekarang sih, kalau misalnya kita jadi guru, kalau cuman jadi honor, kayaknya agak untuk membutuhi kebutuhan sehari-hari, kesejahteraan kayaknya masih agak kurang ya kalau apalagi di Indonesia kayak gitu. Mungkin kalau misalnya jadi guru ataupun jadi dosen yang lebih bisa inilah Ada kepastian lah ya. kepastian itu ya jadi PNS kayak gitu. Oke, berarti ada hal yang tetap, gajinya juga tetap gitu Iya, ya. benar. Nggak fluktuatif ya gajinya ya, naik turun ya. Kayak gitulah. Tapi kamu aslinya orang mana sih? Aslinya kayak mana ya? Ini campur-campur Nusantara. 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 Tapi darah Jambinya ada? Lahirnya di Jambi, tapi orang tua kalau papa dari Palembang. Papa Palembang. Kalau- Sering makan pempek nih. Iya, setiap hari kayaknya. Sarapannya ngirup cuko ya. Papa Palembang, terus Papa mama? Palembang, kalau mama nih campuran. Ada Sunda-Sundanya kayak gitu. Tapi lahirnya juga di apa? Bangka Belitung kayak gitu ya. Jadi Nusantara lah, keluarga Oke. Nusantara. Berarti tinggalnya di Jambi. Tinggal tapi di Jambi. Tapi keluarga-keluarga di Jambi semua atau gimana? Keluarga sebagian di Jambi, ada yang masih di Bangka Palembang. Belitung,
ada di Palembang. Oh, enak ya kalau pulang kampung ya. Ya banyak tujuannya. Ada Bangka Belitung, bisa lihat pantai ya. Bener, Ke aduh. Palembang bisa lihat ini Sungai Musi Bener, dan juga bisa makan pempek sepuasnya. Sepuasnya sampai bosen. Kamu tadi kan saya bilang kalau misalnya kamu ini kan ngajar gitu ya benar. di warga suku anak dalam. Tapi sebelum kita bilang kamu ceritain kamu ngajar di warga suku anak dalam, berarti kamu sudah dapat pengalaman mengajar dong. Kan biasanya kalau pendidikan itu kan nanti ada prakteknya gitu ya ke sekolah ya. Iya, namanya PPL. Oh iya, PPL betul. PPL kemarin berapa lama dan di mana? PPL kemarin kurang lebih 3 bulan di SMA Negeri 3. Oh, di kota. Kamu nggak digodain tuh sama siswa-siswanya? Karena kayaknya kamu seumuran deh sama mereka ya. Kayaknya tingginya hampir sama dengan anak murid ya. Mukanya juga kayaknya. Iya, Saya juga terkecoh tadi pada saat saya pertama ketemu kamu, saya pikir tadi kamu anak SMA. Alhamdulillah. Berarti skincareku tidak sia-sia sama ini. Wah, dia bisa dicoba nih pakai skincare dia nih. Jadi kamu nggak digoda-godain gitu sama anak-anak sana? Atau Itu tetap dia. profesional? Itu dia, kebetulan pada saat itu pandemi. Jadi ngajarnya full online. Jadi nggak Aduh, ketemu kasian. tuh anak-anak murid yang masih seumuran kan. Heeh. Kasian. Jadi kamu ngajarnya online ya? Ngajarnya online kebetulan kemarin. Sayang sih sebenarnya kurang pengalaman terjun ke lapangannya kan kurang. Iya, pendekatannya juga kan beda ya kalau beda. online sama ketemu langsung ya. Benar beda. Berapa lama kamu PPL kemarin? Kemarin sekitar 3 bulan di situ sama teman-teman sih, banyak dari berbagai prodi. Kalau PPL di Fakultas FKIP khususnya di Universitas Jambi kan pakai tim. Jadi tim dari pendidikan biologi, tim dari pendidikan ekonomi dan pendidikan lainnya itu terjun ke satu sekolah kayak gitu Bang Amsal. Nah, kamu kan tadi bilang kalau misalnya ke dunia pendidikan ini ya ilmu pendidikan ini kan kemauan orang tua. Nah, sedangkan kamu kan pasti ini adalah hal yang baru juga yang kamu coba gitu untuk kehidupan kamu dan kamu ngajar. Nah, ketika kamu ngajar itu gimana kepuasan dalam diri kamu? Apakah kamu sempat mikir, wah ternyata betul ya apa yang dibilang sama orang tua saya dan ternyata saya mampu untuk dapat melewati itu gitu? Bisa jadi bener sih memang. Iya ya. Kayaknya memang terkadang apa yang orang tua arahin tuh ada benernya juga sih. Awalnya memang waktu awal-awal kuliah tuh sempet Galau. Pengen tahun depan mau tes lagi, pokoknya mau keluar dari sini. Dilema ya. Dilema. Awal-awal perkuliahan tuh kayak yang kurang semangat kayak gitu Bang Amsol. Pokoknya aku harus tes lagi tahun depan, harus lulus di jurusan yang lain kayak gitu. Tapi kamu coba tes atau enggak? Enggak. Oh, cuman keinginan doang Cuman ya. keinginan doang, tapi belum terwujud. Tapi ternyata setelah dijalani di dunia pendidikan, ketemulah sama anak-anak murid yang macam-macam nih ininya Karakternya. sifatnya, karakternya. Ternyata asik juga ya setelah dijalani kayak gitu dan malahan merasa nyaman di sana untuk mengeksplor diri di bidang pendidikan. Justru sekarang malah jadi semangat di situ. Malah makin ini ya, makin banyak hal yang bisa dilakukan tanpa harus menjadi guru di sebuah instansi sekolah gitu ya. Benar. Atau lembaga pendidikan. Nah, kamu kan sekarang kan terjun nih ke warga suku anak dalam. Nah, ini gimana ceritanya kamu bisa ngajar bagi warga suku anak dalam Sarolangun tadi ya? Iya, Sarolangun. Sebenarnya banyak sih desa binaannya, ada 3, cuman salah satunya di Sarolangun. Yang duanya di mana? Yang duanya di perbatasan Jambi Palembang di Oh, Banyuasin. di Musi Banyuasin ya? Iya, Oh, nama iya. desanya Muara Meda. Itu Oh, di situ ada iya, suku anak dalam juga? ada. Jadi mereka tuh tinggalnya di atas daerah kayak perairan gitu. Kayak, Sungai ya? Atau rawa-rawa gitu? Kanal-kanal. Oh, kanal. Oh, berarti sekitarnya sawit. Ex sawit, Oh, kebun ex sawit. Oh. Jadi dulunya itu perkebunan. Terus udah nggak ini lagi, jadi tinggal Udah nggak produktif. ya tinggal kanalnya aja di situ. Oh, tapi ditumbuhin hutan-hutan gitu atau tanah Hutan-hutan. kosong? Udah mulai ditumbuhi sih kalau sekarang, karena kan udah cukup lama juga tuh kayaknya. Satu lagi di mana? Satu lagi di Muaro Jambi. Muaro Jambi di mana nih? Desa Skaladi. Di mana tuh? Baru dengar kita Skaladi. Apa ya, daerah Mestong. Oh, di Mestong. Iya, masuk sekitar itu yang paling deket sih. Mestong yang tuh kalau nggak salah arah ke Sungai Gelam itu ya? Bisa nggak sih? justru yang Muara Meda yang Sungai Gelam.
Oh, arah malah sebaliknya ya? malah sebaliknya. Mhm, mhm, mhm. Kalau yang di Skaladi itu kita mau lewat Jalan Es, mau ke arah-arah mau ke Bulian gitu. Mhm, mhm. Di Berarti situ. 3 tempat ya kamu 3 ini tempat. ya ajar ya? Iya, untuk Kamu nggak daerah takut hitam ya? pembinaannya. Biasa kan cewek kalau apa di lapangan tuh kan takut hitam gitu. Kamu bilang tadi skincare-nya kan berfungsi. Iya, berfungsi. Nah, itulah fungsinya skincare ya. Ada nggak sih apa di dalam hati kamu tuh, aduh saya ngajar panas-panesan, saya takut hitam atau gimana? Tapi Bang Amsol, ini yang mungkin belum banyak orang tahu Bang Amsol. Ketika kita masuk ke daerah seperti hutan kayak gitu, itu justru nggak hitam. Oh, Kita nggak akan bikin kulit kita kusam karena kan banyak pepohonan di situ. udaranya Mungkin- juga makin seger ya? Iya, segar. Mungkin ya kalau di perjalanan kan kita pakai safety aja gitu, pakai masker, sarung tangan, jaket, ya yang kayak gitu. Tetap dijaga lah yang kayak gitu untuk menjaga biar nggak hitam lah. Iya, Biasa iya, cewek-cewek iya. kan Bang Amsol. Biar sinar ultravioletnya nggak langsung ke kulit ya. benar. Berarti malah lebih enak dong berarti bagi kamu ya Iya. untuk dapat apa bersosialisasi dan juga beraktivitas di hutan seperti itu. Seru sih Bang Amsol. Karena awalnya nih Bang Amsol, ini cerita-cerita awalnya Iya. dulu nih bisa Tapi ngajar. sebentar ya sebelum cerita itu banyak orang juga nggak nyangka karena dia putih banget ya. Putih banget nggak nyangka dia bisa main di hutan gitu loh. Karena biasanya mohon maaf ya kalau misalnya kita kan terjun ke lapangan pasti ada perbedaan kulit yang Iya, agak gelap gitu ya. Tapi kamu tetap ini putih kulitnya Tetap gitu. bersinar. Tetap bersinar. Berarti kamu apa ya? Mengentaskan semua teori-teori orang bilang kalau misalnya main di hutan itu hitam ya. Justru banyak loh Bang Amsol teman-teman saya tuh yang justru putih. Yang lebih putih glowing. ya. Iya, yang lebih putih dari saya juga banyak. Hmm. Tergantung ya kita menjaga aja sih. Oh gitu. Oke. Jadi buat cewek-cewek juga di luar sana, kalaupun kulitnya putih, kalau punya misi sosial jangan takut hitam. Jangan takut hitam. Iya. Karena semua ada solusinya. Betul. Pakai skincare saya. Jadi gimana ceritanya kamu bisa ngajar warga suku anak dalam? Jadi awalnya memang dari sekolah dulu nih Bang Amsol. Memang dari awal itu suka nonton TV itu acara-acara yang adventure, acara-acara tentang ekspedisi kayak gitu. Terus sempat kepikiran waktu sekolah SMA, gimana ya caranya Kok supaya asik ya? iya, biar bisa jalan-jalan kayak gitu, jalan-jalan tapi bermanfaat gitu loh Bang Amsol. Kita juga membantu pengembangan masyarakat, pengembangan sosial di sana. Iya, Gimana ya betul. caranya? Nah awalnya coba-coba nih ikut program volunteer. Nah pada saat saya kuliah itu kan ada cukup happening nih kegiatan volunteer yang diadakan secara nasional kayak Yang gitu. itu ya, guru apa? Iya mirip-mirip kayak gitu, 1000 guru. 1000 guru. Mirip-mirip yang kayak begitu. Tapi waktu itu pertama kali langsung daftar yang skala nasional untuk ekspedisi di 0 km Sumatera. Jadi kayak dan pada saat itu bener-bener excited buat ngikutin tesnya di sana, ada kesempatan. Tapi setelah se-excited itu nulis esai, ngejalanin tes sedemikian rupa tapi nggak lulus. Terus udah mulai awalnya tuh kayak Tapi udah introspeksi nggak? Dalam artian ya saya kalahnya di sini nih sehingga nggak lulus gitu. justru pada saat itu mungkin karena masih apa ya masih muda Masih kayak muda. Oh ya udahlah masih gitu ya. egois atau kayak gimana padahal kan aku udah maksimal nih bikin esainya udah sampai esai yang menyentuh yang kayak gimana kok nggak lulus Berarti sih. seketat itu ya untuk dapat benar. menjaring seorang volunteer gitu ya. Benar. Tapi ya nggak lulus kayak gitu, jadi ya kecewa kayak gitu, udahlah nggak mau ikutan lagi. Cuman mungkin dari sana ada kesempatan nih tiba-tiba teman-teman pada saat itu ngajakin daftar yuk, daftar ikut pemberdayaan di suku anak dalam. Tapi mikirnya tuh nggak mau nanti nggak lulus lagi, kecewa lagi kayak gitu. Awalnya gitu, cuman karena dipaksa sama teman-teman, ayolah ikut, bagus loh ini kayak gitu. Ya udah akhirnya daftar dan lulus kayak gitu barengan sama teman-teman tadi dan satu tim juga, satu tim pembinaan dapatnya bareng sama mereka. Itu di Sehat Jambi, nama komunitasnya. Apa? Sehat Jambi. Sehat. Namanya Sehat. Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi. Nah di sana itu pertama kalinya ikut pembinaan pemberdayaan sosial Tapi itu yang masyarakat. nasional juga ya? Itu Atau yang provinsi? Itu yang provinsi. Yang provinsi. Berapa orang tuh yang diterima kemarin? Wah, kemarin tesnya cukup ketat sih. Ada beberapa tahapan tes tuh. Mungkin Yang lulus kira-kira berapa orang? yang lulus
Mungkin setengahnya ya. Puluhan ya? Iya, puluhan. Dari ratusan orang yang mendaftar, ya cuman beberapa tim yang diterima. Termasuk Kayak kamu gitu. ya? Termasuk saya, kayak gitu Bang Amsol. Terus menjalankan aksinya pertama kali di Pertama kali langsung ke perbatasan Sarolangun dan Batanghari di Oke. Batin 24. Tapi kamu sudah dapat ini nggak, gambaran nggak ketika kamu lulus di tes tersebut, wah nanti saya harus gini gini gini, dan kamu juga harus pasang strategi untuk memberikan pengajaran kepada warga suku anak dalam tuh kayak gini kayak gini kayak gini, ada nggak? Oh iya harus itu Bang Amsol. Apa saja tuh strategi kamu waktu itu? Pada saat itu awalnya nih masih apa ya, kayak masih ngawang-ngawang banget, masih menghayal-hayal suku anak dalam tuh kayak gimana sih, apalagi pada saat itu di pengumuman kelulusannya dapat lokasi yang paling jauh dari yang lainnya kan. Muara Medak di cuman sekitar 2 sampai 3 jam. Di Skaladi, di Muaro Jambi itu paling 1 sampai 2 jam. Nah, yang di sana itu sampai 5 jam. Oh cukup jauh ya. Yang di Cukup Sarolangun jauh. tadi ya? Iya, yang di Sarolangun tadi. Desa apa sih? Desa Hajran. Oh Desa Di Hajran. Batin 24 Oh kalau nggak salah perbatasan sama Batanghari itu ya? Iya benar. Kalau nggak salah kita pernah ke sana deh. Pernah ke situ. Pernah. Emang agak jauh sih jalannya Iya, ya. jauh dan dapatnya memang desa yang apa ya, suku anak dalamnya itu yang agak sulit sebenarnya untuk bertemu dengan masyarakat luar. Masih nomaden ya mereka Masih di sana ya? nomaden. Iya, jadi ya kalau misalnya ada yang sakit mereka pindah kayak gitu. Apalagi Ya, kalau ada yang pindah. meninggal juga kan? Bener. Biasanya mereka pindah ya. Mereka pindah nomaden kayak gitu. Nah, dapatnya di sana. Itu jadi struggle juga sih, jadi tantangan tapi seru juga ternyata kayak gitu. Awalnya kan masih bingung, ini kalau ke suku anak dalam perlunya apa ya kayak gitu. Iya. Mereka butuhnya apa ya kayak Betul. gitu. Nah, tapi balik lagi nih dari memang visi misi daripada kegiatan kami di sana kan memang untuk mengajar, mengenalkan baca, tulis, hitung kepada suku anak dalam. Jadi ya lebih ke sana arahnya kayak gitu. Tapi sembari juga ikut mensosialisasikan lah kepada suku anak dalam, mulai dari kesehatan lingkungan, bagaimana sih cara makan yang baik. Kita harus cuci tangan dulu nih, berdoa dulu untuk anak-anaknya di situ. Sebelum kamu masuk ke sana, kamu dapat informasi nggak kalau misalnya sebelumnya ini juga ada kayak volunteer atau lain sebagainya organisasi yang pernah masuk mengajari warga di sana? Kalau udah dengar sih ada, karena di sana ada sekolah alam, udah ada, meskipun mereka nomaden tapi mereka tuh sebenarnya udah punya desa. Jadi suku anak dalam ini kalau untuk yang di daerah sana, mereka itu apa ya bahasanya, mereka tuh kalau misalnya ada yang sakit ataupun meninggal, mereka tuh cuman keliling aja. Oh, tapi tetap balik lagi ke Tetap desanya. balik lagi ke sana. Dan di sana juga udah ada sekolah alamnya di sana kayak gitu. Tapi awal kali masuk pendekatannya gimana? Karena kan kamu kan belum tahu nih karakter mereka seperti apa. Ya kalau mereka welcome bersyukur, tapi ketika mereka tidak welcome sama tim kalian itu kan bahaya ya kan? Iya benar, bahaya, bener-bener bahaya, karena seperti kita ketahui ya, ke suku anak dalam itu pantangannya banyak banget. Mulai dari ya kita harus menjaga adat lah. Iya, Bang betul. Amsol. Dimanapun kita berada sebenarnya harus menjaga adat. Cuman Etika juga ya kan? bener. Karena itu suku anak dalam yang tadinya tuh stigmanya itu, oh mereka itu banyak mistisnya loh, mereka banyak pantangannya loh. Tapi setelah dijalani ternyata nggak seseram itu. Awalnya deg-degan juga, kayak gimana ya, banyak yang bilang di situ, hati-hati lo nanti nggak bisa pulang kayak gitu, hati-hati lo nanti nggak dibolehin pulang sama orang-orang di sana. Tapi ternyata enggak. Underestimate awalnya Iya, ya. bener. Karena kan ya kita kan masih awam gitu Iya. loh Bang Amsol, belum pernah ke sana, tiba-tiba ikut kegiatan, ya gitu. Jadinya masih pemikirannya masih mengikuti masyarakat rata-rata lah stigmanya gitu. Tapi setelah ke sana ternyata mereka sangat welcome sama masyarakat luar, apalagi untuk saya dan teman-teman nih yang memang kedatangan ke sana tuh maksudnya baik untuk mengajar di sana, untuk mengembangkan masyarakat di sana lah gitu, dari banyak problematika baca tulis hitung mereka kayak gitu. Berarti untuk karakter aslinya ya kalian sama tim mengetahui ketika mereka
bagaimana bersosialisasi sama kalian dan mereka juga ramah-ramah tadi ya. Iya, Dan bener. sangat welcome sekali untuk menerima Bener, kalian ya. bener Bang Amsol. Dan Bang Amsol harus tahu, ibu-ibu di sana itu kalau menurut saya Bang Amsol itu jauh lebih excited sama pendidikan. Kalau mungkin dibandingin sama yang di kota kan paling ibu-ibunya nganterin anak ke sekolah udah pulang kayak gitu. Oh, kalau ini nungguin ya. Ditungguin, bahkan kalau misalnya anaknya itu nakal misalnya kan agak-agak ya bandel-bandel dikit lah, biasa anak-anak gitu ya Bang Amsol. Yang negur langsung tuh orang tuanya kayak gitu. Bukan gurunya malah Bukan ya. gurunya. Jadi biar belajar gitu loh. Justru se-excited itu diliatin, ditungguin kayak gitu anak-anaknya. Iya, Sama iya, iya. ibu-ibu dari warga orang rimba situ. Mungkin ibu-ibu warga anak suku anak dalam ini menaruh harapan besar kepada Benar, anak-anaknya ya, benar, ketika Bang mereka mungkin dapat pengajaran di jenjang sekolah dasar dan juga di luar sekolah, Bener Bang nanti Amsol. mereka juga bisa diarahkan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi kan. Benar Bang Amsol. Dan ini juga Bang Amsol salah satu awal inisiasi gerakan dari SEAT ini itu dibentuk sama Mbak Reni Ayuri dan teman-teman nih dari Universitas Jambi. Awalnya itu pertama kali tahun 2017. Awalnya karena mereka tuh melihat ada banyak nih problematika orang rimba yang harusnya tuh kita sebagai masyarakat itu bisa menjaga mereka, menjaga Iya. adat mereka, karena kan Iya, mereka tuh betul. termasuk warisan budaya loh Bang Amsol. Nah tapi kok sekarang kalau dilihat-lihat banyak nih suku anak dalam yang tiba-tiba ke kota Iya. ngemis. Nah itu mulai dicari tuh akar permasalahannya apa. Oh ternyata banyak permasalahan di sana. Mulai Contohnya dari apa? yang pertama karena kekurangan mereka itu baca tulis hitung tadi terkendala di sana, jadi mulailah ada penggerusan lahan tempat tinggal mereka. Yang pertama itu udah lama tuh Bang Amsol, sepertinya udah lama, udah banyak Iya, sepertinya iya, masyarakat yang tahu tentang permasalahan itu, adanya sengketa antara pihak swasta lah, oknum-oknum swasta yang berusaha untuk memperluas lahannya dengan mengambil lahan dari Lahan warga SAD warga tadi ya. SAD tadi, sehingga ya warga SAD tadi nggak punya tempat tinggal lagi. Mereka lahan-lahan tempat untuk mata pencarian mereka, untuk berburu, untuk mengambil hasil hutan itu udah mulai berkurang juga. Alhasil gimana? Ya mereka mulai mencari yang lain, potensi-potensi lain untuk mereka bertahan hidup. Salah satunya datang ke kota. Apa yang bisa mereka lakukan? Ya mengemis, ya seperti itu. Dan itu sangat disayangkan sih Bang Amsol. Nggak Kadang- seharusnya mereka seperti Kadang itu. kita kasihan juga ya melihat Iya, mereka benar. di tengah kota gitu ya. Benar. Dan mungkin ini juga bisa menjadi perhatian juga kan kepada mereka karena ya kita sebagai sesama manusia lah ya untuk saling memperhatikan juga bagaimana kondisi mereka. Dan itu yang beberapa warga suku anak dalam yang sudah ke kota itu kalau dari tim kalian itu ada juga nggak mengarahkan atau mungkin dapat lebih memberikan mereka bantuan atau juga bisa mengembalikan mereka ke tempat asal mereka gitu. Kalau kami, karena kan suku anak dalam ini kan banyak nih Bang Amsol sebenarnya. Yang 3 wilayah desa tadi itu kan hanya beberapa. Nah tapi karena kami juga nggak tahu gitu mereka asalnya dari mana dan kayak gimana, jadi cara yang kami lakukan ya dengan cara mengurangi lah, dengan mengedukasi dari warga-warga yang sudah kita bina dari 3 desa itu supaya tidak seperti itu Bang Amsol. Jadi warga yang di situ juga nantinya tidak bakal melakukan hal itu ya. Benar Bang Amsol. Dan juga bisa membentuk kemandirian juga di desa supaya mereka juga mendapatkan income gitu ya. Benar. Selain dari penghasilan hutan, tapi mereka juga mempunyai keahlian-keahlian lain Benar. yang bisa menambah nilai nilai ekonomi Nilai mereka. ekonomi. Apalagi kemarin saya juga pernah lihat dan juga kita pernah ngundang gitu ya. Kemarin ada produk dari warga suku anak dalam itu ada ikan asap ya. Ikan asap, ikan patin kalau nggak salah waktu itu. Oh Nah, iya, ini kan juga bisa dibumingkan gitu Iya, ya. benar. Apalagi dari tim apa tadi SEAT ya. SEAT. SEAT ini juga bisa membantu mereka untuk melancarkan usahanya. Benar Bang Amsol. Nah ini juga nih Bang Amsol, salah satu program selain daripada pendidikan, kami juga mengajak masyarakat di sana untuk
pembiasaan mereka dalam pengembangan ekonomi kreativitas mereka. Jadi Ekonomi kreatif ya. jadi kita juga mengarahkan kayak contohnya gelang sebalik sumpah gitu Bang Amsol. Kan itu kan buatan asli mereka Betul. tuh. Nah, kalau dari kami itu kami sebagai fasilitatornya Bang Amsol. Jadi mereka membuat hasil kerajinan mereka nanti sama komunitas kami itu dipasarkan. Supaya nanti hasil penjualannya bisa balik lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka gitu Bang Amsol. Ya lumayan ya. Iya, Mereka ada apa transaksi ekonomi di situ untuk membantu kesejahteraan mereka juga. Benar Bang Amsol. Jadi yang mengajarkan mereka untuk ya bisa beradaptasi lah di era seperti ini kalau mau mempertahankan dengan cara berburu. Lahan juga udah berkurang, hasil hutan juga udah mulai habis sekarang. Jadi gimana dong? Jadi ya mulai diajarkan lah untuk cara-cara kreatif agar mereka dapat bertahan hidup gitu. Betul. Untuk meminimalisasi juga takutnya mereka banyak yang ke kota gitu ya. Iya Bang Amsol, Kan sayang kasihan dong. kalau di kota mereka nginepnya di mana nanti? Iya bener Bang Amsol. Dan juga dampaknya yang paling besar mungkin kebudayaan-kebudayaan itu bisa hilang dalam Iya. beberapa tahun lagi. Iya. Kalau misalnya diteruskan suku anak dalam yang dari hutan semuanya keluar, jadi siapa lagi yang menjaga hutan nanti menjaga ya. hutan, menjaga budaya asli di Sumatera ini. Betul. Dan warga suku anak dalam ini juga menjadi identitas Provinsi Jambi juga ya. Benar Bang Amsol. Kalau mereka nanti sudah banyak yang ke kota, tidak ada kehidupan lagi di hutan, takutnya nanti banyak yang tergerus ya. Iya benar Bang Amsol. Dan juga nih Bang Amsol, siswa-siswa binaan dari suku anak dalam yang kami bina ini, alhamdulillah sekarang udah pada ada beberapa yang sekolah nih Bang Amsol. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Iya. Mereka di menginap dan tinggal di rumah asuh. Oh, ada rumah asuhnya. Ada rumah asuhnya. Jadi beberapa suku anak dalam, anak-anak yang terlihatnya berpotensi, berprestasi, mereka dibawa ke kota dalam kurun waktu tertentu lah gitu ya. Dibina, diajarkan hal-hal kreatif, disekolahkan secara formal supaya mereka juga memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama lah dengan kita. Tujuannya supaya apa? Ketika mereka kembali, mereka bisa membantu kami yang mungkin memiliki keterbatasan, nggak selalu bisa Ada di situ ada ya. di situ untuk mengedukasi masyarakatnya di sana kayak gitu Bang Amsel. Jadi ya terus supaya kegiatannya berkelanjutan. Betul. Dan kita juga senang kalau misalnya ada dari warga suku anak dalam yang sudah tamat SMP, SMA, bahkan juga sudah ke perguruan tinggi, Benar, Bang dan juga Amsol. sudah mendapati profesi-profesi seperti polisi, TNI, Iya. dan mereka bisa balik lagi ke situ ngasih motivasi ya. Iya benar banget. Dan salah satu siswa saya Bang Amsol ini cukup membuat terharu sih mungkin sebagai salah satu pengajar di sana. Mereka pun kadang-kadang kita berpikir suku anak dalam ini emang pinternya apa sih? Tapi jangan salah Bang Amsol. Mereka ada beberapa yang udah dapat beasiswa pendidikan karena memang prestasinya. Wah, keren. Jadi memang ya nggak bisa dipandang sebelah mata lah gitu. Iya. Jadi memang harus terus diperhatikan ya. Benar. Untuk yang kamu ajar itu dari umur berapa sampai berapa sih? Marita? Kalau ini kan ada dua nih, ada yang di desa, ada yang di rumah asuhnya nih. Nama rumah asuhnya Rumah Asuh Nadira. Itu di mana Rumah lokasinya? Nadira. Lokasinya kalau ini kan belum Yang menetap Nadira. nih. Kalau sekarang itu udah di Mayang, daerah sekitar Mayang. Oh, di Mayang. Jadi nanti mereka ke Mayang ya. Tinggalnya Iya, di Mayang di tinggal di sana. Mayang. Kehidupan dan biaya-biaya pendidikan kehidupan ditanggung semua. Ditanggung semua Bang Amsol, karena kita juga ada kerjasama nih sama beberapa perusahaan seperti Pertamina, dan ada beberapa donatur juga yang secara berkala tuh memberikan donasi untuk membantu dari pendidikan sampailah kehidupan sehari-hari anak-anak suku anak dalam di sana gitu. Oke, itu yang diakomodir itu untuk pendidikan yang apa? Yang seperti apa? SMA atau yang kuliah atau gimana? Untuk saat ini yang kami bina di rumah asuh itu kan tingkatannya SMP. SMP. Dari SMP ya? Dari SD sih, ada beberapa yang SD, ada yang SMP juga. Cuman sekarang anak-anaknya udah di SMP nih, udah jenjangnya di SMP. Jadi untuk pendidikan formal, terus untuk biaya kehidupan sehari-hari seperti makan sehari-hari lah kayak gitu Bang Amsol. Itu orang tuanya ngikut juga atau cuman anak-anaknya saja yang ada di rumah? Anak-anaknya aja Bang Amsol. Kalau orang tuanya tinggal di desanya, ya melanjutkan Tapi kegiatan sehari-hari. orang tuanya nggak apa-apa tuh melepaskan anaknya untuk
pendidikan di Jambi? Nah, itu Bang Amsol, itu salah satu usaha juga yang cukup memang kami struggle di sana. Gimana nih caranya biar mereka tuh bisa mengenyam pendidikan Mengizinkan formal. ya, Iya, heeh. mengizinkan. Nah, itu juga tuh salah satunya kita kita kan program Suku Anak Dalam ini kan bukan cuma sehari 2 hari Bang Amsol. Iya Udah betul, lama cukup heeh, heeh. ya bisa terbilang lama lah dari 2017. Orang tuanya juga sudah tahu melihat kegiatan kami di sana seperti apa, Heeh, heeh, heeh. kedepannya akan seperti apa kan udah tahu Bang Amsol. Mhm, Dan mhm. terlihat kelihatannya positif, ya orang tuanya dukung aja. Apalagi tadi kalau yang saya bilang orang tuanya semangat kalau anak-anaknya sekolah. Nah, itu tadi. Tapi orang tuanya masih mantau. Orang tua tetap mantau. Mereka tetap kadang nelpon Bang Amsol. Oh, Heeh, udah ada ini loh, udah kenal handphone gadget ya. loh. Heeh, jangan salah Bang Amsol. Ada sinyal sana. Ada sinyal. Ada ya? Ya meskipun ya begitu, Iya, iya. terbatas lah ya. Udah, jadi ya kadang-kadang dikabarin gimana kabarnya seperti orang tua pada Iya. umumnya lah gitu kan, nanyain kabar anaknya gitu. Tapi mereka juga dikasih kesempatan untuk pulang. Pasti Heeh. itu tapi pulangnya kalau lagi libur sekolah aja. Karena kan nggak mungkin lagi sekolah formal Tapi- terus tiba-tiba pulang kayak Tapi gitu. pernah kejadian nggak ketika mereka libur, mereka nggak datang lagi ke tempat asuh itu? Asuh itu? Ada. Ada ya? Ada, Itu kenapa kayak tuh? gitu. Kok bisa nggak datang lagi? Banyak sih faktornya Bang Amsol. Mungkin yang pertama kita kan nggak bisa terus-terusan memantau perkembangan anak juga. Terkadang ada nih anak-anak yang ini salah satu pengalaman juga sih. Saya jadi ikut ngerasa bersalah atau kayak gimana. Jadi waktu itu saya pernah ngajar di rumah asuh Rumah asuh. Nadira. Jadi anak-anak di sana itu memang ada yang usianya justru seumuran sama saya di sana, tapi masih jenjangnya SMP Oh, gitu. Jadi mungkin mereka awalnya tuh ngira kalau saya mungkin ya namanya ibu guru lah gitu kan, Iya, ya iya. mungkin lebih tua dari mereka. Jadi setelah mereka tanya-tanya, oh seumuran kayak gitu. Jadi mereka tuh mulai berpikir gitu Bang Amsol, kok aku umurnya sama kayak ibu gurunya ini, tapi masih SMP ya. Jadi mulai muncul apa ya? Rasa rendah, ketidakpercayaan diri ya? tidak percaya diri kok kayak gitu ya, kayak gitu. Nah itu sih jadi bikin anak-anaknya jadi agak Oh, ngerasa gimana insecure gitu, ya? insecure Mm-mm. kayak gitu. Cuman kita ini lagi, kita Jadi, beri jadi, motivasi lagi. jadi lebih ke pribadi mereka ya? Pribadi Bukan mereka. dorongan dari lingkungan keluarga gitu? Bukan dari lingkungan keluarga ya, namanya Oh. juga masih remaja. Pasti merasakan hal-hal yang ya insecure kan biasa ya Bang Amsol. Iya betul, apalagi usia-usia seperti kamu kan, Iya. pasti masih sering insecure ya. Masih sering banget Bang Amsol. Berarti motivasinya harus terus diberi gitu ya untuk Iya, mereka ya, supaya mereka nggak itu insecure, sih, benar. tetap semangat. Benar. Penting pendidikan ya, supaya mereka juga nantinya tidak dibodoh-bodohi juga sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di lingkungan mereka ataupun di desa mereka, ya. benar. Terus yang di sana, sementara kamu ngajar di rumah asuh, yang di desanya itu ngajar juga kan? Yang di desa juga ada ngajar. Kalau untuk desa Muara Meda itu Bang Amsol ada setiap secara berkala tuh ganti-gantian tuh relawan tinggal di sana. Memang tinggal dalam kurun waktu tertentu, misal kayak seminggu atau 2 minggu. Memang untuk sekolah benar-benar menjalankan seperti sekolah formal pada umumnya untuk tingkatan SD gitu. Itu yang diajarin apa aja tuh? Pelajaran-pelajaran SD Bang SD Amsol. semua ya? Supaya mereka bisa kejar paket Oh buat iya. jenjang selanjutnya. Nanti kan tujuannya apa, supaya nanti kalau udah tercapai nih ujian paket, mereka bisa dibawa lagi nih ke rumah asuh untuk pendidikan formal di kota kayak gitu. Berarti tim kamu nginep sana dong? Ada yang nginep, Ada kadang yang nginep, kadang enggak juga kayak gitu. Kalau nginep tuh biasanya berapa lama baru pulang? Kalau nginep, kalau untuk yang di Muara Meda itu ada yang seminggu Bang Amsol. Semingguan, Salah satu full? relawannya full seminggu di sana. Di situ aja. Kalau seminggu. kamu Kalau saya kebetulan visit aja. visit aja. Ada sih pernah nginep yang di daerah Sarolangun itu. Karena kan jauh Bang Amsol. Nginepnya di mana? Nginepnya di sekolahnya. Di sekolahnya? Jadi, iya, jadi kayak ngecamp gitu. Oh, nggak dikasih rumah gitu mungkin dari kades atau apa? Kan di situ ini desanya masuk memang benar-benar di dalam hutan gitu Bang Amsol. Jadi dan tempat tinggal yang di Sarolangun itu masih berupa kayak apa ya?
tenda kayak kayak gitu, kayak pondok kayak gitu. Tidak permanen gitu Tidak ya. permanen. Jadi ya mau nggak mau kita yang datang ke situ ya kita yang mempersiapkan ininya lah. Harus membiasakan diri ya. Membiasakan diri. Bisa hidup di situ ya. Tapi kamu ngeluh nggak sih? Enggak juga sih kayaknya. Enggak juga ya. Seru-seru aja sih, mungkin karena rame sama teman-teman. Takutnya kan ada ngeluh gitu karena kan cuaca juga kita tidak tahu seperti apa di sana, belum lagi kondisi banyak nyamuk dan lain sebagainya. Benar. Berarti nggak ada ngeluh sama sekali ya? Enggak sih. Udah, Asik ya aja, udah, bawa enjoy aja ya. Asik-asik aja sih. Karena kan suka juga Bang Amsol. Sekalian jalan-jalan. Iya, kapan sekalian lagi ya ngecamp kan? di situ. Tapi targetnya dari organisasi kalian untuk dapat memberikan pengajaran kepada mereka itu dalam kurun waktu berapa lama? Kalau bisa continue Bang Amsol. Kalau bisa terus-menerus sampai nanti terus berkembang lah mereka gitu. Sampai mereka bisa benar-benar secara mandiri mengelola sosial masyarakatnya mereka sendiri. Berarti ketika mungkin sudah berhasil untuk memberikan pengajaran di jenjang SD, mereka sudah ikut paket, nanti diarahkan lagi ke SMP gitu ya? Iya benar Bang Amsol. Pokoknya terus-menerus lah kayak gitu. Supaya tujuannya itu tadi balik lagi ke visi misi utama tadi, supaya tidak ada lagi pembodohan, permasalahan suku anak dalam itu udah tidak ada lagi kayak gitu Bang Amsol. Pasti mereka semangat semua ya Semangat Bang Amsol. untuk belajar ya. Benar. Terus ada ini juga nggak sih sejenis reward juga yang kalian berikan kepada mereka yang semangat untuk belajar supaya yang lainnya juga termotivasi untuk mendapatkan reward dari Oh kalian? ada, Apa pasti. itu? Apalagi kalau anak-anak tuh kan suka tuh dikasih hadiah, Iya, dikasih betul. reward. Itu salah satu program juga sih yang kita buat. Jadi karena jadwal kami itu seminggu sekali pasti ada ke sana. Seminggu sekali pasti ada ke sana. Setelah belajar pasti ada games seru-seruan. Jadi mereka tuh nggak berpikir diajarin itu jadi pusing, Boring ya? bosen kayak gitu. Tapi kalau supaya ngelihat kita datang nih, relawan-relawan datang, mereka justru seneng. Karena ketemu sama ibu ini nih, diajak main nih, dapat hadiah kayak gitu. Jadi seru ya. Iya, seru. Pembelajarannya juga tidak monoton juga untuk pembelajaran di formal ya. Iya, Tapi benar. juga ada pelajaran-pelajaran lainnya yang diajarkan kepada warga suku anak dalam. Nah, ada target juga nggak sih dari organisasi kalian? Mungkin saya dari tim kalian ini harus berhasil untuk dapat memasukkan salah satu warga suku anak dalam itu ke universitas atau perguruan tinggi yang ada di Jambi, dan mereka juga nanti diakomodir untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Karena sayang kan kalau misalnya cuma sebatas SMA tapi tidak ada kelanjutannya mereka ke perguruan tinggi. Sayang aja gitu. Benar. Ada nggak sih upaya-upaya kalian yang dilakukan supaya mereka juga dapat beasiswa nih untuk Ada pendidikan? Bang Amsol, karena mungkin anak binaan kami itu pada masih remaja-remaja lah kayak gitu, masih muda-muda, belum ada yang di jenjang itu. Tapi harapan kami mereka semua bisa melanjutkan sampai jenjang kuliah kayak gitu, supaya juga menunjang ya banyak pekerjaan mungkin atau ya banyak pengalaman mereka lah kayak gitu Bang Amsol. Tapi kalau untuk sekarang harapan kami saat ini Sehat itu lagi banyak merangkul pemerintahan, berbagai dinas biar untuk kerjasama nih, untuk mendukung daripada program kami ini. Oke, kerjasamanya apa aja tuh? Yang kalian butuhkan apa? Terutama yang support pendidikan, mungkin support dari dananya Bang Amsol, mungkin bisa jadi support beasiswa untuk anak-anak khusus, mungkin perlu deh dibuat kayaknya beasiswa khusus untuk suku anak dalam, supaya mereka punya kesempatan yang sama untuk belajar. Oke. Tapi sarana prasarana untuk pendidikan di sana gimana? Kalau untuk sarana prasarana ya masih yang sederhana sih Bang Amsol. Ya kalau untuk sekedar papan tulis ya ada kayak gitu, meja. Tapi kalau untuk buku-buku kayak masih terbatas. Masih benar-benar terbatas. Buku berarti masih terbatas ya? Iya, masih terbatas. Tapi pernah dapat sumbangan buku dari ini? Oh, selalu instansi itu atau apa? ada. Jadi program kita juga membuat donasi. Boleh donasi pakaian yang pakaian nantinya, juga boleh ya? Iya, pakaian juga boleh. Nanti ada yang sebagian dijual, hasil penjualannya untuk membeli kebutuhan, untuk dibawa ke sana. Terus ada juga donasi buku-buku. Buku-bukunya bebas, boleh apa aja, yang penting bukunya bermanfaat.
buat mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada nih sobat-sobat podcast yang mungkin mau donasi, itu bisa langsung ini ya, bisa langsung disalurkan Bisa langsung ya. disalurkan Tadi dalam bentuk pakaian juga bisa, Iya, benar. uang lebih baik lagi. Uang lebih baik lagi. Itu cara salurinnya gimana? Kasih tahu aja sekarang, nggak apa-apa. Boleh ya? Nggak Oke. apa-apa dong. Cara salurinnya bisa langsung cek di Instagram Sehat Jambi. Teman-teman di Instagram bisa DM di sana, nanti bakal kita bales kok. Oh, Bakal oke. kita respon. Oke, baik. Jadi apa ya, misi kemanusiaannya juga ada, sekaligus ini juga bisa mengajak masyarakat Jambi untuk dapat berbagi juga kepada warga suku anak dalam, karena kita senang ya kalau misalnya mereka ada yang sukses, terus daerah mereka juga dikembangin, dan mereka juga mungkin tidak lagi bergantung pada hasil hutan yang tidak tahu bagaimana kondisi hutan sekarang, tapi mereka juga sudah punya keahlian-keahlian untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik lagi, kan kita seneng ya, dan Iya, itu juga misi dari kalian juga kan. Iya, selain itu juga ya mengajak pemuda-pemuda di Jambi lah Bang Amsal ya, biar lebih peka terhadap masyarakat sekitar, khususnya warga rimba yang ada di sekitar kita, yang itu sebenarnya tuh warisan yang harus kita jaga. Betul. Jangan sampai ya aset kita ini malah dikucilkan di tengah masyarakat ya. Benar Bang Amsal, karena itu yang sering terjadi. Itu yang sering terjadi. Banyak masyarakat itu yang masih dengan stigmanya itu tadi, suku anak dalam itu orangnya agak ada mistis-mistisnya nih, ngeri nih, serem nih kalau deket sama mereka. Mereka juga kayaknya belum ngerti peradaban. Padahal ya enggak kayak gitu sebenarnya, kayak gitu. Justru mereka itu seperti kita, punya kesempatan yang sama, Iya. punya keinginan yang sama juga untuk menjaga masyarakatnya kayak gitu. Tergantung cara pandang orang melihatnya seperti apa ya, dan mungkin stigma-stigma itu ya itu bisa jadi rumor yang beredar dari dulu sampai sekarang, karena mereka juga belum pernah untuk melihat langsung dan juga bersosialisasi langsung bersama mereka. Benar, belum pernah terjun langsung. Tapi setelah terjun langsung kaget loh. Tapi kamu kebudayaan dari warga SAD kamu sudah banyak yang tahu ya? Cukup, ada beberapa. Apa aja yang kamu pelajarin kemarin? Kadang juga, ya kan kita juga belajar ya Bang Iya. Amsal ya. Mereka itu ternyata mulai dari anak-anak kemampuan berburunya itu udah cukup bagus. Oh, pakai apa mereka berburu? Mereka berburu Pakai tombak gitu pakai ya? tombak, ada yang pakai panah untuk ya berburu kadang mereka tuh bermain juga. Ya melatih, kadang saya juga belajar dari mereka kayak gitu, ikut mereka berburu kayak gitu, ikut mereka mencari ikan yang di desa Muara Meda ya, karena kanal-kanal itu kan biasa banyak ikan tuh Bang Amsal. Jadi belajar juga tuh cara mengambil ikan secara tradisional. Mereka pakai apa? Pakai tombak juga ngambil ikan? Mereka pakai tombak, kadang ada tuh namanya sau kayak gitu Bang. Oh, sau, serokan gitu ya? Iya benar, kayak gitu. Berarti Banyak lah. kalian belajar di situ ya? Iya, jadi kayak tukar ilmu gitu. Kita di situ. Tapi ada kesulitan sosialisasi nggak? Karena kan bahasanya beda ya dengan bahasa kita ya? Iya, ada memang. Khususnya sih mungkin yang daerah yang di Sarolangun itu daerahnya bahasanya memang, kalau saya nih kan kalau di Jambi kan pakai Sayo, pakai O ujungnya ya. Tapi mereka tuh memang ada bahasa daerahnya yang mengikuti daerah sekitar lah. Itu yang agak sulit. Cuman mereka bisa juga ngobrol pakai bahasa Jambi kayak kita nih lah. Tapi mereka agak sulit ya. Tapi menyesuaikannya dengan tim kalian kan belum tahu nih bahasa mereka seperti apa. Nah, ketika pertama kali kalian datang, untuk menyesuaikannya gimana supaya chemistry-nya dapat, mereka juga merasa nyaman dengan kalian? Awalnya itu ada pembina. Jadi ada kayak pembimbing. Atau ada translatornya? Ada ya yang udah lebih paham di situ. Oh, oke. Udah ya kayak apa ya? Kayak pemangku adatnya. Kebetulan pemangku adatnya Temenggung. Temenggung, iya benar. Mereka juga paham. Jadi ya kayak gitu awalnya. Berarti kalian belajar dulu nih. Iya, beberapa lah kayak Beberapa gitu. bahasa. Tapi udah ada yang tahu bahasanya? Ya kayak gitulah. Agak susah ya. Paling pakai bahasa Jambi mereka juga paham. Karena mereka juga sudah sudah mulai masuk juga ke lingkungan warga-warga sekitar, jadi bahasanya juga mereka juga mengikutin ya Iya, ngikuti. dengan bahasa warga sekitar. Oke, berarti kalau untuk masalah bahasa aman lah, bisa dikendalikan lah ya. Pernah nggak sih ngerasa ada pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan seperti itu tapi bukan bersama warga suku anak dalamnya ya, tapi lebih ke
hidup di hutan seperti itu. Kalian kan pernah nginep di sana kan? Iya, Ada benar. pengalaman-pengalaman tidak menyenangkan atau mungkin rasa ketakutan karena itu di tengah hutan, bisa jadi ada hewan-hewan liar ataupun hewan-hewan buas menghampiri gitu. Sebenarnya kalau untuk apa ya, yang buruk kayaknya nggak buruk juga sih. Itu lebih kayak ke mungkin kurang terbiasa. Ah, Mungkin buat orang-orang yang kurang terbiasa masuk ke daerah-daerah hutan mungkin itu bisa jadi masalah ya. Tapi iya. kalau yang suka, yang seneng kayaknya asik-asik aja sih, Mm, mm, Bang mm, mm. Amsol. Berarti kamu seneng-seneng aja ya, Seneng-seneng aja, di asik-asik situ aja ya. asik aja. Berarti dengan keasikan tersebut ya untuk apa pikiran-pikiran negatif kita tentang hal-hal buruk itu Nggak ada. nggak ada sama sekali. Alhamdulillah, sampai hari ini belum ada tuh yang kejadian mistis dan sebagainya tuh kayaknya nggak ada sih. Berarti alhamdulillah juga teman-teman kamu semua pada sehat-sehat semua ketika berada di sana. Iya. Ya, kita juga mendoakan semoga kalian sehat-sehat terus supaya nanti juga bisa memberikan pengajaran yang kontinu juga kepada mereka. Amin. Kalau untuk timnya sekarang ya masih sering ke sana dan itu dalam hari apa saja kalian visit ke sana dan memberikan pelatihan juga di rumah asuh. Kalau untuk sekarang masih belum, Bang Amsol, masih belum. belum berjalan untuk di awal tahun ini ya. Oh. Karena di awal tahun ini fokus kita masih yang itu tadi, mengembangkan komunitasnya buat kerjasama, jalin kerjasama dengan banyak-banyak pihak lah kayak Oke, gitu yang oke, bisa oke. mendukung. Terus nanti insya Allah bulan ini atau enggak bulan depan udah mulai pembinaan lagi. Biasanya secara berkala seminggu sekali. Beda-beda tuh nanti timnya. Nanti tim saya di minggu pertama, nanti ada lagi nih tim yang lain kayak gitu di minggu selanjutnya. Berarti sampai seterusnya. rencana kerjanya sudah tersusun dengan matang ya. Sudah benar. Berarti kalau untuk visitnya itu biasanya di bulan berapa? Visitnya biasa di bulan Maret sih. Di bulan Maret. Kalau awal-awal tahun atau akhir-akhir tahun tuh kan ya menyusun rencana pembelajaran, rencana kegiatan kayak gitulah, Bang Amsol. Anggotanya sekarang makin nambah atau Kalau sekarang makin nambah, karena makin lama kan makin banyak nih yang ikut kayak gitu. Cuman ya namanya relawan, kadang ada aja nih relawan kita yang udah kerja di mana, jadi Oh nggak bisa iya. lagi ikut. Ya mungkin ya lebih ke situ sih yang bikin relawannya jadi kurang gitu. berarti kebanyakan mahasiswa? Mahasiswa memang kebanyakan di sana. Ada juga beberapa yang udah kerja, mungkin dia mau refreshing sambil pengembangan, Iya, jadi ikut iya. di sana. Karena Kayak tidak gitu. tertutup kemungkinan juga Sabtu Minggu programnya juga dilaksanakan ya. Benar, Bang Amsol. Wah, kalau gitu kita bisa dong sekali-sekali coba ini ya ke sana Boleh, ya. boleh. Kan asik juga ya Sabtu Minggu kita ke sana Iya, untuk sambil jajan. mengajar, Bener. jalan-jalan. Berapa orang sih timnya kalau dari Jambi? Timnya biasanya sampai 5 sampai 10 orang. 5 sampai 10 orang. Ya, yang untuk ngajar di masing-masing Kalau desanya tuh. kalau semua totalnya ada berapa? Totalnya berapa ya? Satu organisasi besar itu ada berapa orang? Organisasi nggak hitung juga sih, tapi banyak Banyak Bang Amsol, ya? banyak sih. Kalau dihitung-hitung dari yang tahun 2017 sampai tahun 2023 ini kalau dikumpulin semua mungkin udah ratusan. Oh, berarti sistemnya itu relawan ya? Sistemnya relawan, tapi ya itu tadi. Rekrutnya gimana? Rekrutnya nanti ada macam-macam programnya, ada mulai dari tes, yang pertama tes berkas ya untuk kelengkapan kita, kemudian ada wawancara, ya biar lebih yakin kayak gitu ya Bang Amsol, sama yang terakhir ada tes presentasi program. Jadi program apa yang bisa diberikan sama relawan untuk desa tersebut. Oh gitu. Begitu. Jadi harus mengikuti prosedur juga untuk bisa menjadi relawan di ini ya, di Seatni tadi ya. Benar Bang Amsol, jadi memang seketat itu untuk tesnya supaya memang mencari relawan yang memang benar-benar serius, Iya. berjiwa relawan. Berjiwa sosial dan juga kemanusiaan ya. benar. Takutnya nanti ada relawan yang cuma sebentar atau mungkin tidak sampai aksi, Iya. itu kan sayang ya. Karena memang benar-benar harus mencari. Tapi relawannya ini dari Jambi saja atau ada yang dari luar juga? Kemarin sempet open rekrutmen juga nih tahun 2022, ada yang kalau nggak salah dari Palembang ya atau dari luar Jambi ada. Cuman ya itu tadi karena kegiatan kita di Jambi, ya itu tadi kita harus bilang kalau ya dia harus standby di Jambi kalau mau pembinaan kayak gitu. Tapi ketika mereka standby di Jambi, mereka nginap sendiri atau disiapin gitu tempatnya? Kalau untuk nginap bisa di rumah asuh kita. Oh, di rumah asuh bisa ya? Bisa di sana karena ada teman-teman juga dari relawan yang juga nginap di situ. Jadi ibu asuh di rumah tersebut. Oke. Tapi untuk menuju ke lokasi kalian gimana? Ada support mobil mungkin dari apa?
Karena ini kan sistemnya relawan nih, Heeh. jadi emang bener-bener kita harus rela gitu. Heeh, heeh. Kalau untuk dari dana sih, kalau dari komunitasnya sendiri mereka support, Oke. support di transportasi paling ya mengganti Bensin ya. bensin, uang transport, tapi ya karena kita mungkin pengennya tuh memberikan yang maksimal untuk mereka, ya kita pakai dana sendiri. Oh iya iya. Apa membuat media pembelajaran Mm-mm, atau membelikan untuk reward untuk Iya. di sana, itu kan tergantung program kita juga. Betul, mencari pahala juga lah Mencari sekalian ya. pahala, iya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau misalnya juga ada relawan-relawan ataupun donatur-donatur yang mungkin pengen berkontribusi, mungkin menyiapkan terkait dengan akses seperti mobil dan kendaraan-kendaraan lain juga Ada. tidak menutup Tidak kemungkinan untuk menutup diterima kemungkinan, juga ya. benar. Tapi hebatnya di sini adalah seorang relawan ya memang harus rela untuk Harus melakukan rela. berbagai hal, baik itu dari kondisi fisiknya dan juga dari materi dan juga dari jiwa sosialnya juga harus disatukan ya. Ya, benar Karena banget. memang benar-benar harus berjuang untuk dapat memperhatikan dan juga memberikan perhatian yang lebih kepada warga suku anak dalam supaya mereka juga nantinya bisa mengenyam juga pendidikan seperti masyarakat pada umumnya dan ekonomi mereka juga nanti akan terbantu. Wah, terima kasih banyak Mareta, luar biasa hari ini sudah hadir bersama kami di podcast Punyo Kito. Kapan lagi mau ke lokasi? Jangan Insya lupa Allah- kabarin saya iya, ya. Insya Allah bulan depan ya. Bulan depan ya? Iya, nanti di calling boleh. Abis lebaran dong kalau gitu. Kayaknya iya ya. Abis lebaran ya? Puasa ya? Iya. Bulan depan ya, iya. Heeh, wah, kalau gitu jangan lupa deh kabar-kabarin ya. Kalau main ke warga suku anak dalam, siapa tahu kita juga bisa ke sana sama-sama tim-tim juga ke sana untuk melihat juga dan berkenalan langsung bersama warga suku anak dalam ya. Benar. Karena selama ini mungkin lihatnya di TV Iya, benar-benar. atau dari jarak jauh ya. Iya. heeh. Sehat-sehat ya Mareta ya. Iya, makasih, Semoga Bang bisa Anso. selalu memberikan inspirasi, bisa selalu mengajar dan selalu menebar kebaikan untuk masyarakat di warga suku anak dalam di 3 lokasi tadi ya. Iya, benar. Baiklah, Mareta, di segmen terakhir ini mungkin Mareta bisa ucapin terima kasih kepada sobat podcast punya kita, tapi pakai gaya, silakan Kayak Kak gimana Agus. tuh? Oh, gini. Kanan kiri. Bebas. Bebas Iya. ya. Silakan, Mareta. Oke, terima kasih untuk podcast Punyo Kito. Jangan lupa terus saksikan podcast Punyo Kito di TVRI Jambi. Oke, terima kasih Mareta dan terima kasih sobat sudah menyaksikan podcast Punyo Kito. Sampai jumpa.